Menikahi pria yang tidak dicintai. Bab 009. Jadi, kamu nikah sama om ini, El. Kok kamu mau sih? Ya terserah akulah. Kok kamu yang sewot sih? Elena benar-benar tak habis pikir dengan tingkah Valen yang tiba-tiba saja seperti ini. Belum hilang rasa heran El, tiba-tiba saja ia memekik keras saat Valen memeluknya dengan paksa. Kamu cuma boleh jadi milikku, El. Please, terima cinta aku, ucap Valen di sela-sela pelukan posesifnya. Otaknya tidak bisa lagi berpikir jernih. Rasa ingin memiliki Elena sudah sangat lama ia pendam. Bahkan sudah bertahun-tahun ia menjadi pengagum rahasia gadis itu. Elena berteriak histeris berusaha terbebas dari pelukan Valen. Dirinya baru bernapas lega, ketika Valen tersungkur ke tanah karena pukulan yang dilayangkan Bima tepat di rahangnya. Dengan cepat, Elena memeluk tubuh tegap Bima sambil menangis ketakutan. Pegangan tangannya mengerat menggenggam kerah jas suaminya. Tolong jauhkan pria gila ini dari sini. Aku takut, ucapnya dengan suara bergetar. Bima mendekap tubuh mungil Elena, menyalurkan ketenangan lewat belayan lembut di puncak kepala gadis itu. Sesaat setelahnya, ia melepaskan El dan melangkah menarik kerah jaket Valen dan memaksa pria itu berdiri. Berdiri lo, Bima mengangkat Valen dari tanah dan kembali mendaratkan satu pukulan di pipi kiri Valen. Valen kembali tersungkur dan memegang pipinya yang terasa seperti dipukuli palu. Belum puas melihat Valen yang mengadu kesakitan di tanah, Bima membungkuk dan melayangkan pukulan bertubi-tubi di wajah Valen. Bima terlihat sedang kerasukan sekarang. La baru tersadar bahwa dirinya sudah membuat Valen babak belur ketika tarikan pelan terasa di ujung bagian belakang jasnya. La berbalik dan menemukan wajah ketakutan El di sana. Berhenti. Dia bisa mati. Cicit Elena. Matanya tidak berhenti menangis. Kalau lo masih mau hidup, lo cabut sekarang, ucap Bima penuh penekanan. Valen segera bangkit dan dengan ketakutan segera menaiki motornya dan meninggalkan tempat itu sebelum dia benar-benar mati di tangan Bima. Selepas kepergian Valen, Bima segera memeluk Elena. Tangan kanannya mengelus kepala istrinya dengan lembut. Dagunya ia sandarkan pada puncak kepala gadis itu. Tenang, ada aku di sini. Gak akan ada yang nyakitin kamu selama aku ada. Hibur Bima lirih. Entahlah. Bima juga tidak tahu kenapa kalimat itu yang ia ucapkan. Sedangkan Elena hanya bisa menangis dan menenggelamkan wajahnya di dalam dada bidang Bima. 26. Suara barang pecah terdengar gaduh dari balik sebuah kamar kos kecil di tengah kota. Dinding kamar kos itu terlihat penuh dengan gambar seorang gadis manis. Foto-foto itu mungkin saja berjumlah ratusan yang ditempel mepet satu sama lain saking banyaknya. Terlihat jelas, bahwa yang memiliki foto-foto itu adalah seorang stalker yang menguntit targetnya hampir setiap hari. Satu gambar dengan ukuran 2 kali lebih besar dari foto lainnya terpajang manis di tengah ruangan. Gadis dalam foto itu nampak tertawa lepas dengan rambut yang diikat kuncir kuda andalannya. Elena. Ya, itu foto Elena. Dan stalker gila itu adalah Valen. Sang pengagum rahasia Elena sejak 3 tahun lalu. Valen banyak mengambil foto Elena selama 3 tahun terakhir. Waktu sekolah dia bahkan sering membeli coklat dan menaruh puisi cinta di loker El secara sembunyi-sembunyi. Tetapi, dirinya tak pernah percaya diri bertemu langsung dengan El karena dia minder dengan wajahnya yang dulu jelek dan sering dikatai ogri oleh teman-temannya. La sadar bahwa dirinya yang dulu tidak pantas bersanding dengan gadis sempurna dan sepopuler Elena kala itu. Akhirnya, 6 bulan lalu ia memutuskan untuk berangkat ke Korea dan melakukan operasi plastik untuk merombak wajahnya menjadi lebih tampan demi bisa sebanding dengan gadis pujaannya. Tetapi, siapa sangka jika kepergiannya selama 6 bulan itu membuat dia melewatkan El yang ternyata sudah lebih dulu dimiliki orang lain. Valen menjambak rambutnya frustasi. La mengeluarkan sebuah silet dari laci nakasnya dan membuka bajunya. Dia menyayat dadanya pelan dengan silet tersebut demi mengeluarkan rasa sakit hati dari dalam dirinya. Ada banyak bekas luka lama di dada,
perut bahkan punggung pria itu. Semuanya adalah hasil perbuatannya sendiri. Kebiasaan aneh itu muncul seiring dengan perasaannya yang mengagumi Elle sejak 3 tahun lalu. Elle, kamu cuma milik aku. Gak ada seorang pun yang bisa rebut kamu dari aku. Cuma aku yang benar-benar mencintai kamu di dunia ini. Ucap Valen sambil menahan sakit dan perih di dadanya akibat sayatan silet. Matanya memandang lekat pada potret Elena yang bertengger manis di atas nakas samping tempat tidurnya. Valen kemudian meraih foto itu dan membawanya dalam dekapannya di tempat tidur. La mencium gambar Elena dengan mesra, seolah itu adalah Elena asli bukan hanya sebuah gambar. Good night Dewiku. Bersambung. 27. 39. Sayang, akhirnya kamu pulang juga. Mama cemas banget mikirin kamu, nak. Ujar Nyonya Puspa sambil memeluk Elena dengan erat. Wanita parubaya itu baru saja bersiap ingin tidur ketika mendengar suara samar Elena yang menyapa Bibi Laila di lantai bawah. Dengan langkah cepat, Nyonya Puspa lalu berlari menuruni tangga dan langsung berseru lega saat menemui sosok menantu kesayangan di ruang tengah. Maafin Elle ya, Ma. Mama jadi khawatir gara-gara Elle, ujar Elena dengan rasa bersalah yang teramat besar. Harusnya dia tidak terlalu egois untuk mengambil keputusan yang terlalu terburu-buru seperti ini. Nyonya Puspa tersenyum seraya melepas pelukannya dari tubuh mungil Elena. Kedua tangannya kini sedang menangkup wajah Elena dengan lembut. Gak perlu minta maaf. Mama tahu kok ini bukan salah kamu. Makasih, Ma. Sekarang kamu mending ke atas buat tidur, Gih. Menantu Mama pasti capek. Lia, Ma. Makasih. Elena menuruti perkataan mertuanya dan melenggang menaiki anak tangga menuju ke kamar dia dan Bima. Soal Bima, jangan tanya kemana pria itu sekarang. Sebelum Nyonya Puspa turun, dia tiba-tiba saja menghilang seperti ninja di belakang Elena. Dan sekarang, Elle juga tidak tahu dan tak mau tahu kemana perginya manusia kutub menyebalkan itu. Gadis manis itu kini sudah wangi dengan aroma mawar yang semerbak dari tubuhnya. Elle kini melangkah mendekati lemari dan menarik sebuah kaos oblong dari sana dan satu buah hot pants untuk dikenakannya. Selesai berpakaian, ia kemudian mengambil kotak obat dan meletakkannya di atas nakas sementara dia mengambil posisi duduk di pinggiran ranjang bermaksud untuk mengganti perban luka di pahanya. Bersyukur karena luka di tangannya sudah sembuh sehingga Elle hanya perlu repot dengan luka yang satu ini. Elle masih berusaha melepas ikatan perban di pahanya. Namun, sepertinya agak susah karena kali ini ia melakukannya sendiri. Kemarin, saat ia terbentur pinggiran meja di rumahnya, putri yang membantunya melepas dan memakaikan perban yang baru. Tapi sekarang, tidak ada satupun yang bisa diharapkan mengingat ini sudah jam 12 malam dan para penghuni rumah sudah terlelap semua. Kebingungan Elle mendadak buyar ketika ia menemukan sosok Bima yang baru saja datang entah dari mana. Penampilan laki-laki jangkung itu terlihat berantakan. Rambut yang biasanya terlihat rapi, kini sudah berantakan. Bahkan rambut depannya sudah berjatuhan menyentuh dahi pria itu. Ujung kemejanya sudah keluar dari celana formal yang biasa ia kenakan dengan kemeja yang 4 kancing teratasnya sudah terbuka. Entah kemana lagi hilangnya dasi yang tadi sore masih Elle lihat bertengger manis dengan rapi di kerah leher kemeja pria itu. Bima mengambil posisi duduk tepat di samping Elle sembari memperhatikan Elena yang nampak kesusahan sendiri. Mau dibantuin gak? Tawar Bima. Elena menoleh menatap Bima dengan alis terangkat bingung. Saya gak salah dengar. Bapak mau bantuin saya. 28. Lia, emang kenapa? Tumben. Bima menghembuskan napas malas seraya memutar bola matanya jengah. Mau apa enggak? Kalau enggak mau, ya sudah saya mau mandi. Bima kemudian beranjak menuju ke kamar mandi ketika melihat Elena yang tetap terdiam tanpa merespon tawarannya sama sekali. Lia pak, saya mau dibantuin. Pekik Elena cepat sebelum manusia kutub itu benar-benar menutup pintu kamar mandi. Tak ada pilihan lain saat ini selain menerima tawaran Bima.
Bima menoleh malas ke sumber suara dan akhirnya memutuskan meletakkannya kembali handuk yang dibawanya ke kursi meja rias di samping lemari. "Kenapa tidak dari tadi, sih?" ucap Bima dalam hati. Pria itu kemudian menarik kaki El hingga menjuntai ke lantai dan mulai melepas perban yang membalut paha El tanpa berkata apa-apa. "Pelan-pelan, Pak," protes Elena ketika ia merasakan cara Bima yang terlalu kasar saat melepas perbannya. "Manja banget sih," Bima balas protes dengan reaksi El. Elena mendengus kesal mendengar ucapan Bima. Niat atau tidak manusia kutub ini sebenarnya membantu El. Ketika perban itu sudah lepas sepenuhnya dari kulit El, mata Bima seketika memicing ketika melihat luka El yang sepertinya justru bertambah parah dari yang sebelumnya. Ada darah menggumpal yang terlihat menutupi bekas jahitan. "Ini kenapa? Kok bisa kayak gini?" tanya Bima galak. "Kemarin waktu di rumah gak sengaja terbentur di sudut meja ruang tamu. Jadi, ya berdarah lagi," jawab Elena santai. Baginya ini bukan masalah besar walaupun rasa nyerinya benar-benar menyiksa El saat berdiri atau berjalan dalam jangka waktu lama. Bima menggelengkan kepalanya dengan frustasi. Apa ia benar-benar menikahi seorang anak kecil? Bagaimana bisa gadis berusia 20 tahun ini begitu ceroboh dan tidak bisa menjaga diri sama sekali terhadap hal remeh semacam ini? Bima kemudian meraih selembar kapas dan meneteskan beberapa tetes alkohol untuk membersihkan darah yang menggumpal di bekas jahitan Elena. Kemudian, dengan hati-hati ia menekan agak pelan ke tempat darah menggumpal itu dengan teliti. "Sakit, Pak," pekik Elena ketika ia merasakan perih karena alkohol yang mengenai kulit lukanya. Bima tetap melanjutkan kegiatannya tanpa berniat mempedulikan protes Elena. "Sakit, Pak." Sekali lagi Elena melayangkan protes keras kepada Bima. Barangkali ucapannya yang pertama kurang keras. "Siapa suruh nggak hati-hati? Kalau sakit ya jangan cari penyakit dong," ucap Bima yang sukses membuat Elena serasa tertohok. Memang, omongan orang tua itu selalu menusuk hati, pikirnya. Bapak kok lama-lama kayak orang tua sih? Dikit-dikit ngomel, dikit-dikit marah. Bima kali ini benar-benar sudah sangat kesal dengan tingkah Elena yang selalu saja melawan perkataannya. Dengan cepat ia mendaratkan sebuah ciuman kilat tepat di bibir Elena dan kembali mengobati luka gadis itu seolah tak terjadi apa-apa. Sementara yang dicium sudah tak bisa melakukan apa-apa selain diam mematung dan masih berusaha. 29. Mencerna apa yang baru saja terjadi. 2 kali. Sudah 2 kali manusia kutub menyebalkan di depannya ini mencuri mencium dirinya di saat sedang lengah. Tunggu dulu. Ada yang salah sepertinya. Memangnya, El mau dicium Bima saat sedang siap? Tidak juga bukan. Silahkan bicara lagi kalau kamu mau saya cium lagi, ancam Bima dengan nada rendah namun terdengar mematikan. Elena yang awalnya hendak melayangkan protes langsung bungkam mendengar ancaman Bima. Rasanya Elena ingin mencakar wajah menyebalkan Bima yang sialnya terlalu tampan untuk dilukai ini. Namun, sepertinya itu tidak akan terjadi jika posisinya sedang tidak menguntungkan bagi El seperti sekarang. "Sudah selesai," ucap Bima sambil berdiri dan langsung meraih handuknya kembali dan berjalan ke arah kamar mandi. "Tunggu bentar," tahan Elena. Tangan gadis itu tanpa sadar menahan pergelangan tangan kiri Bima. Bima yang ditahan langsung menoleh dan mengangkat alisnya heran saat melihat tangan kecil El memegang pergelangannya yang terlihat jauh lebih besar dari punya gadis itu. Elena yang sadar akan tatapan heran Bima langsung melepas tangannya dan berusaha mengatur tingkahnya agar kembali normal meski jantungnya enggan untuk bekerja sama. "Terima kasih," ucap El singkat tanpa berniat menatap lelaki jangkung bermata tajam di hadapannya saat ini. Bima hanya tersenyum tipis tanpa membalas ucapan Elena. Pria itu lebih memilih untuk ke kamar mandi membersihkan diri dan meninggalkan El yang masih salah tingkah dengan wajah memerah bak kepiting rebus di luar sana. 30. 40. Suasana Adelis tampak tenang seperti biasa ketika Elena membuka pintu dan membalik tulisan close yang tergantung di pintu kaca bening itu menjadi open. El nampak ragu untuk melangkah lebih jauh,
mengingat ia tidak tahu harus bereaksi apa terhadap Valen setelah kejadian tempo hari. Elena mengeratkan pegangannya pada tali tas selempangnya kemudian menghirup napas dalam-dalam berusaha menenangkan badai ketakutan yang melingkupinya saat ini. Ragu-ragu ia berjalan ke belakang menuju tempat loker pegawai berada. Elena berdoa dalam hati ketika memasuki ruang loker agar dia tidak bertemu Valen di sana. Sedikit lega yang El rasakan ketika doanya kali ini nampaknya terkabul. Hanya ada Eko dan Mbak Dina di dalam sana yang memandang El dengan tanda tanya besar di wajah mereka. "Kamu kenapa, El? Kok kayak tegang begitu?" tanya Eko penuh selidik. "Liani, biasanya juga kalau datang langsung nyapa. Ini kok kayaknya lagi ada beban pikiran." "Kenapa?" timpal Mbak Dina yang juga ikut penasaran. "Nggak ada apa-apa kok. Tadi El kaget aja, kirain nggak ada orang," jawab El yang sedang berusaha bertingkah normal seperti biasa. Gadis manis itu kemudian melangkah mendekati lokernya untuk menyimpan tas miliknya. Selesai menutup kembali pintu loker, El berbalik dan menatap Eko serta Mbak Dina dengan ragu-ragu. "Oh iya, Mbak Din, Mas Eko. Dodi sama Valen mana ya?" tanya El sedikit ragu. Jelas sekali bahwa ia hanya penasaran dengan keberadaan Valen namun takut membuat Mbak Dina dan Mas Eko malah jadi banyak bertanya. Jadi, sebagai alasan kuat dia juga harus menyertakan Dodi agar kedua seniornya itu tidak terlalu curiga. Bukan tanpa alasan, El hanya tidak ingin kejadian itu diketahui orang lain. "Dodi lagi beli makan di luar. Katanya di rumah belum sempat sarapan. Kalau Valen gak tahu. Padahal udah jam segini tapi belum datang-datang juga," jawab Mbak Dina. Wanita itu kini tengah mengikat rambutnya di depan sebuah cermin yang berada di dalam ruangan khusus pegawai itu. Elena hanya beroh ria mendengar jawaban Mbak Dina. Tak ingin wajah paniknya terlihat, El memilih keluar untuk merapikan bunga-bunga. Tanpa sengaja, dia bertabrakan dengan Karin ketika sedang membawa beberapa tangkai mawar untuk dipindahkan. "Maaf Mbak, El gak lihat kalau Mbak Karin ada di sini." Buru-buru El meletakkan mawar-mawar indah itu ke dalam sebuah vas besar dan menatap Karin dengan wajah menyesal. "Gak apa-apa, Mbak gak ada luka juga kok." "Oh iya, El Mbak perlu ngobrol sebentar sama kamu." "Tentang apa Mbak?" Karin tersenyum lembut sembari menuntun El untuk duduk di sofa panjang di sudut ruangan dekat meja kasir. "Mbak udah dengar ceritanya dari Bima. Tentang perlakuan Valen yang gak pantas sama kamu." "Oh ya," Karin mengangguk. "Kapan Pak Bima bilang ke Mbak Karin?" 31. "Semalam Bima ke rumah Mbak dan cerita semua yang udah Valen lakuin ke kamu. Bima juga minta Mbak buat pecat Valen dari sini, jadi kamu gak usah takut bakal ketemu Valen lagi." Mbak Karin pecat Valen. Mata Elena terbelalak seketika. "Lia, soalnya Bima kelihatan khawatir banget sama kamu. Jadi Mbak iyain aja permintaan suami robot kamu itu. Mbak juga gak mau kalau keselamatan kamu jadi taruhan kalau Valen tetap kerja di sini." "Makasih Mbak." Elena segera memeluk Karin. "Tapi, apa Valen gak kasihan kalau langsung dipecat gitu aja? Terus nanti kalau pegawai lain nanya, gimana?" Elena bertanya dengan tatapan sedih sesaat setelah ia melepas pelukannya dari tubuh Karin. "Biarin aja El. Kok kamu malah kasihan sama dia sih? Kalau masalah pegawai lain, biar Mbak nanti yang ngomong ke mereka. Kamu tenang aja, Mbak gak akan cerita alasan yang sebenarnya kok." "Thanks Mbak. Mbak memang paling baik." Elena merasa lega dengan pengertian yang Karin berikan. Wanita anggun itu benar-benar sangat tahu apa yang El pikirkan. Setidaknya, jika orang lain tidak tahu tentang masalahnya dengan Valen, El merasa akan lebih cepat ia bisa melupakan masa lalu yang buruk itu. Di tempat lain, tepatnya di sebuah lokasi pemotretan majalah terkenal, seorang pria tinggi, berkulit tidak terlalu putih dengan setelan jas navy yang membalut sempurna tubuh tegapnya tengah berdiri menatap serius ke arah seorang perempuan cantik yang sedang difoto tepat di depannya. Nampak sebuah kacamata hitam bertengger manis di hidung mancung miliknya.
Di belakangnya berdiri seorang pria dengan kepala pelontos berkulit agak gelap dan mengenakan setelan jas hitam seperti biasa. Kedua pria itu adalah Bima dan tangan kanannya, Sam. Selesai pemotretan, perempuan cantik yang difoto tadi segera menghampiri Bima dan menyalami tangan pria tampan itu dengan tatapan menggoda. "Senang bertemu Anda, Pak Bima Dirgantara," sapa perempuan itu ramah. Ada sedikit nada sensual dalam nada bicaranya yang membuat seorang Bima sedikit mengangkat alisnya. "Senang bertemu Anda juga, Nona Nuridelia," balas Bima tanpa secarik senyum sedikit pun di wajahnya. Perempuan cantik bernama Nuridelia itu adalah model yang beberapa waktu lalu direkomendasikan oleh Andra sebagai model iklan mobil terbaru mereka. Bima akui, perempuan yang tengah duduk di hadapannya kini benar-benar cantik namun tidak lebih cantik dari Sandara ataupun Karina. Sementara Bima hanya bersikap biasa, berbeda halnya dengan Nuri. Perempuan itu sejak tadi melepaskan senyum termanis ke arah Bima bahkan sebelum mereka tiba di restoran bintang 5 yang sedang mereka sewa sekarang. Atau lebih tepatnya Bima yang menyewa untuk pertemuan khusus mereka. "Soal iklan di perusahaan Anda, saya rasa saya orang yang tepat untuk itu," ujar Nuri dengan percaya diri sambil menyesap minuman di hadapannya dengan anggun. "Oh ya, alasannya." Bima membuka kacamata hitamnya lalu meletakkan kacamata dengan brand terkenal itu di atas meja. Nuri meletakkan gelas minumnya kemudian menatap Bima dengan senyum yang masih mereka indah di bibir merahnya. "Karena selain bisa bermain di iklan perusahaan Anda saya juga bisa bermain dengan baik di atas ranjang Anda." 32. Jawab wanita itu penuh percaya diri. Dirinya yakin bahwa pesona yang dia miliki saat ini sudah lebih dari cukup untuk menjerat Bima ke dalam genggamannya. "Apa kau seyakin itu?" tanya Bima dengan tenang. Senyuman sinis nampak di wajah tampannya yang justru ditangkap Nuri sebagai senyuman tergoda. "Tentu saja. Katakan apapun yang Anda inginkan, maka saya akan memberikannya untuk Anda tanpa ragu sedikitpun," jawab Nuri dengan jari telunjuk kanan yang kini sudah memegang dagu Bima. Bima sekali lagi hanya tersenyum tipis, melepas tangan Nuri dari dagunya kemudian lelaki itu berdiri hendak meninggalkan tempat itu. "Sayang sekali. Saya hanya membutuhkan seseorang yang bisa berusaha yang terbaik untuk iklan perusahaan saya, bukan seseorang yang bisa bermain baik di atas ranjang saya. Lagi pula, jika masalah ranjang, saya sudah punya istri yang jauh lebih dari cukup untuk saya. Jadi, sepertinya kita tidak cocok untuk bekerja sama." Selesai mengucapkan kalimat yang sukses membuat Nuri malu bukan kepalang, Bima melangkah pergi tanpa peduli dengan ekspresi wajah perempuan cantik itu. "Tunggu dulu," teriak Nuri yang kini sedang berlari mengejar Bima yang sudah mencapai pintu keluar restoran. Namun tampaknya Bima enggan untuk menanggapinya dan lebih memilih masuk ke mobilnya. "Maaf Nona, Tuan Muda masih ada urusan lain. Mohon untuk tidak mengejarnya lagi." "Tahan Sam," ketika Nuri hendak menggedor kaca mobil Bima. "Tapi saya belum selesai bicara sama dia," geram Nuri kesal. Dirinya tidak percaya baru saja ditolak oleh seorang pria. "Maaf, tapi saya benar-benar tidak akan membiarkan Anda menemui Tuan Muda. Jika Anda masih bersikeras, maka saya tidak segan akan menggunakan kekerasan kepada Anda," ucap Sam dingin meski dengan nada bicara yang sopan. Melihat Nuri yang kini hanya diam mematung di tempat, Sam segera masuk ke mobil dan melajukan mobil Audi hitam itu membelah jalanan kota. "Hao, selalu begini. Apa wanita-wanita selalu seperti itu, Sam?" tanya Bima setelah mobil yang ia dan Bima tumpangi menjauh dari restoran. Pria itu menyandarkan punggung dan kepalanya di sandaran mobil sembari memijit pangkal hidungnya. Bersambung. 43, 41. "Mohon maaf Tuan Muda, maksud Anda bagaimana?" tanya Sam dengan tatapan yang tetap fokus menyetir. "Lihat saja tadi, apa saya setampan itu sehingga para wanita bersedia melakukan apa saja demi mendapatkan saya?" Bima balik bertanya dengan wajah yang seolah muak dengan banyaknya wanita sejenis Nuri di sekelilingnya.
Mendengar ucapan penuh keyakinan dan percaya diri yang maksimal dari tuan mudanya, hampir saja Sam tersedak ludahnya sendiri. Dari mana atasan dinginnya ini punya kepercayaan diri setinggi itu? Lantas bagaimana Sam harus merespon pertanyaan yang Bima lontarkan itu? Saya rasa, tuan muda memang sangat tampan. Tidak heran jika banyak wanita yang menginginkan tuan muda seperti Nona Nuri. Ditambah lagi Anda kaya, siapa wanita yang tidak akan tergila-gila dengan pria sempurna seperti Anda? Puji Sam. Menurutmu begitu? Tentu saja, tuan muda. Bima yang mendengar itu merasa sangat tersanjung. Rupanya Sam yang juga laki-laki ikut mengakui ketampanannya yang hakiki. Lantas kenapa si bocah tengil itu tidak pernah memujinya? Tiba-tiba saja, raut ceria Bima kembali datar dan dingin. Ingatan tentang Elena yang tidak pernah menatapnya dengan tatapan memuja seperti perempuan lain membuat Bima penasaran. Apa El lesbian? Atau bocah tengil itu punya kekasih diam-diam yang jauh lebih tampan darinya? Orang yang Bima pikirkan saat ini sedang berada di sebuah kafe yang tidak terlalu jauh dari toko Adelis. Entah kenapa, hari ini Elena sangat ingin memakan cheesecake dengan segelas es coklat. Tanpa pikir panjang, Elena langsung memasuki kafe yang memang selalu dilewatinya saat akan menuju Adelis, mengingat kafe itu berada tidak jauh juga dari halte bis. Elena sangat kagum melihat desain interior kafe yang ia masuki sekarang. Sangat mewah menurutnya. Sedikit canggung El rasakan ketika ia melihat beberapa pegawai kafe itu terlihat memandangnya dengan tatapan menilai yang sinis. Bisa Elena tebak, mereka pasti sedang meremehkan dirinya karena seragam Adelis yang ia pakai. Namun El tidak menyalahkan para pegawai itu, tetapi ia justru menyalahkan dirinya sendiri yang asal masuk tanpa berpikir panjang. Kafe elit seperti ini hanya untuk orang-orang kelas menengah atas, bukan rakyat jelata macam dirinya. Namun apa bisa dikata, karena gadis itu sudah duduk di salah satu meja dan sudah terlanjur memesan. Baiklah, sepertinya untuk kali ini saja biarkan. Elena hanya perlu makan dan minum dengan cepat, lalu membayar kemudian pergi dengan tenang. Ya, itu rencana yang sempurna. Berapa Mbak? Tanya El sekali lagi kepada kasir ketika hendak membayar pesanannya. Gadis manis itu seperti tidak percaya dengan ucapan yang kasir itu katakan. 125.000 Mbak. Jawab kasir wanita itu dengan sinis. Pegawai lain yang memperhatikan El ikut meremehkan dan berdecih kesal pada El yang nampaknya tidak sanggup membayar. Elena menelan ludahnya kasar. Ditambah panik karena ia sadar jadi bahan perhatian seisi pengunjung kafe. Lah tahu, dirinya kini sedang menjadi pusat perhatian. Mbak bisa bayar atau enggak? Saya udah nunggu dari tadi ini. Tegur kasir itu lagi dengan jutek. 34. Elena yang sempat melamun langsung tersentak. Lah berusaha mencari-cari di dalam tasnya, barangkali ada uangnya yang terselip di dalam. Pasalnya, uangnya sekarang tidak cukup untuk membayar pesanannya tadi. Uang di dompetnya hanya tersisa 100.000 rupiah. Kurang 25.000 lagi. Sialnya, kartu ATM-nya berada di tas selempangnya yang satu lagi. Elena menggigit bibirnya takut. Terlalu malu untuk mengatakan bahwa uangnya kurang. Namun, mau tak mau dia harus jujur. Maaf Mbak. Uang saya kayaknya kurang, ujar Elena tertunduk. Rasa malu benar-benar mengambil alih dirinya saat ini. Bilang dong kalau duitnya kurang. Lagian, kalau memang gak punya duit, jangan masuk sini dong. Gerutu kasir itu ketus. Elena masih tertunduk. Sebentar lagi, air matanya pasti tumpah mendengar cibiran dari orang-orang yang berada di kafe itu. Tak hanya para pegawai, tetapi para pengunjung juga ikut mencibirnya. El bisa mendengar jelas kata-kata mereka yang mengatakan dia masuk dan makan di situ memang tidak punya uang dan berpura-pura setelahnya bahwa uangnya kurang. Ada juga yang mengatakan bahwa mungkin saja El itu sebenarnya copet. Namun, di atas semuanya, El benar-benar sakit hati saat manajer kafe itu datang dan menggeledah isi tasnya karena curiga jika Elena benar-benar adalah copet.
Isi tas El berserakan begitu saja di lantai setelah mereka puas menggeledah dan memeriksanya. Tak ada kata minta maaf yang El terima. Justru manajer itu mengatakan bahwa El harus mencuci piring dan mengepel lantai jika tidak sanggup membayar. El mungkin saja melakukan itu jika mereka meminta baik-baik. Tetapi, mereka justru merendahkan Elena dengan menuduhnya copet. Terlebih lagi, ketika kasir tadi berkata bahwa Elena tidak mendapat didikan yang benar dari orang tuanya sehingga dia menjadi tidak tahu malu seperti sekarang. Setetes air mata El lolos namun buru-buru disekanya sambil membereskan isi tasnya yang berserakan di lantai. La kemudian berdiri dan menatap orang-orang di kafe itu satu persatu. El sangat ingin membalas mereka sekarang. Gadis itu paling tidak bisa jika ada satu orang pun yang menghina orang tuanya yang sudah tidak ada. Dering ponsel Bima membuat pria itu segera tersadar dari tidurnya di dalam mobil. Dengan cepat, ia mengangkat telepon itu ketika melihat siapa yang menelpon. "Kenapa?" tanya Bima acuh. Namun, di detik berikutnya, ekspresi wajahnya seketika menggelap ketika mendengar isak tangis dari seberang telepon. "Sam, kita ke kafe Maksimum yang dekat Adelis sekarang." Tanpa banyak bicara, Sam hanya mengangguk dan melaksanakan perintah tuan mudanya dengan cepat. La tahu, ekspresi wajah atasannya saat ini benar-benar sangat marah dan Sam enggan untuk menanyakan penyebabnya. 20 menit menunggu, Bima belum juga datang yang membuat Elena sedikit gusar. Ditambah lagi, desakan dari manajer kafe dan pegawai-pegawai benar-benar membuat El frustasi. "Mana orang yang mau bayarin kamu? Jangan-jangan kamu bohong ya?" tanya kasir menyebalkan itu lagi. "Sebentar lagi Mbak. Saya yakin dia pasti datang kok. Mending gak usah ditunggu lagi. Paling orang yang kamu telepon juga gak punya duit kayak kamu. Dasar pengemis." hina sang manajer dengan angkuhnya. Seketika El berdiri dan memandang tajam ke arah manajer tak beradab itu. Kafe ini benar-benar dipenuhi oleh manusia-manusia sampah tak bermoral sama sekali. "Tolong tarik kata-kata Bapak. Saya bukan pengemis. Lalu apa sebutan yang pantas untuk orang seperti kamu? Gelandangan." Elena benar-benar geram mendengar ucapan manajer toko itu. Namun, baru saja ia hendak membalas kata-kata yang diucapkan manajer toko itu, seseorang sudah lebih dulu mendahuluinya dari arah pintu. "Siapa yang kamu sebut sebagai gelandangan?" Mata seluruh orang yang berada di kafe itu segera tertuju pada pria tampan bersetelan jas berwarna navy dan berkacamata hitam yang baru saja masuk setelah dibukakan pintu oleh seorang pria berkepala plontos dengan tampang yang sedikit menakutkan karena codet di pipi kirinya. Pria itu ternyata Bima, yang sukses membuat mata orang-orang yang berada di sana kecuali Elena hampir keluar dari tempatnya. Bersambung 36:42. "Pak Bima, selamat datang di kafe kami. Silahkan duduk," sapa manajer itu ramah sembari menarik sebuah kursi untuk Bima duduki. Bima pun duduk di kursi yang diberikan oleh manajer itu dan kembali meletakkan kacamata hitamnya di atas meja. Tangan kirinya dimasukkan ke dalam saku celana formalnya sementara tangan kanannya dilambaikan kepada gadis mungil yang sedang menghapus air matanya tak jauh dari tempatnya duduk. "Kemari," perintah Bima yang langsung dituruti oleh Elena. Ketika Elena sudah sampai di samping Bima, Sam segera menunduk hormat dan menyapa Elena dengan sopan. "Selamat sore, Nona. Senang bertemu Anda. Saya Sam, asisten pribadi Tuan Muda." Elena hanya tersenyum menanggapi salam Sam. Perasaannya saat ini masih campur aduk karena ulah orang-orang di kafe ini. Sementara, manajer dan pegawai toko di sana mulai kebingungan melihat tangan kanan Bima yang nampak sangat segan terhadap gadis berseragam toko bunga Adelis yang sempat mereka rundung. "Duduk." Bima kembali memerintah El sembari menarik satu kursi yang berada di sampingnya. Tanpa pikir panjang, El segera menuruti kemauan Bima. Kali ini, Elena akan menuruti apapun permintaan Bima asalkan pria itu bisa mengembalikan harga dirinya yang terluka. "Jadi katakan,
Siapa yang kalian sebut gelandangan ataupun pengemis? Bima kembali bertanya dengan suara dingin dan menusuknya. Matanya yang tajam memandang orang-orang di dalam kafe itu satu persatu. Hening. Tak ada jawaban. Atau lebih tepatnya, tak ada yang berani menjawab pertanyaan Bima satupun. Apa kalian tuli? Bentak Bima keras yang sontak membuat semua orang terlonjak kaget kecuali Sam tentunya. Dibanding orang lain, Sam adalah orang yang paling terbiasa dengan sikap Bima yang berubah-ubah. Tak heran jika ia tidak kaget dengan suara Bima yang tiba-tiba meninggi seperti sekarang. Maafkan kami Pak Bima. Saya hanya bermaksud memberi pelajaran pada gadis tidak tahu diri itu. Ucap sang manajer dengan takut. Maksudnya dia? Tanya Bima seraya menunjuk Elena. Iya Pak. Ucap manajer itu tertunduk takut. Bima menghembuskan napas panjang. Apa kesalahan gadis ini pada kalian? Katakan padaku. Tenang saja, saya tidak akan memihak dia jika memang dia bersalah. Merasa mendapat angin segar, dengan percaya diri sang manajer pun menjelaskan kronologi kejadian dengan versinya sendiri yang tentunya sudah ditambah dengan bumbu-bumbu konspirasi. Jadi gadis ini masuk memesan makanan tetapi tidak sanggup membayar. Tanya Bima sekali lagi. Dia ingin memastikan apa yang didengarnya bukanlah kesalahan. Lihat Pak, gadis itu benar-benar tidak tahu malu. Dengan pekerjaannya yang hanya pegawai rendahan, dia dengan sangat percaya dirinya berani masuk kemari. Ucap manajer kafe dengan sumringah. Lah yakin, pasti Bima memihak padanya sekarang. 37. Bima kemudian beralih menatap Elena dengan sedikit kesal. Kenapa nggak pernah ingatin saya sih buat kasih uang bulanan? Tanya Bima. Dirinya benar-benar malu karena insiden ini. Bagaimana bisa istrinya ditahan dan direndahkan seperti ini gara-gara kelalaiannya sebagai suami? Saya pikir nggak perlu. Saya masih punya uang sendiri kok. Jawab El cepat. Jujur saja, dirinya tidak pernah kepikiran untuk menerima uang apapun dari Bima kecuali uang untuk biaya rumah sakit Elio seperti yang tertera dalam kontrak perjanjian nikah mereka. Nggak perlu. Terus sekarang apa? Kamu perlu juga kan? Sahut Bima lagi. Enggak, saya gak butuh kok. Uang saya juga cuma kurang 25.000. Saya mau bayar pakai kartu, tapi kartu saya lagi di rumah. Ketinggalan. Mendengar perdebatan Bima dan Elena di hadapannya langsung membuat manajer kafe tersebut mendadak kembali ketakutan. Sepertinya, ia sudah salah mengenali orang. Pak Bima kenal dengan pegawai Adelis ini. Tanya sang manajer penasaran. Tentu saja, dia Elena Dirgantara. Istri saya, jawab Bima yang langsung membuat orang-orang di sana seketika mematung. Sepertinya mereka semua dalam masalah besar sekarang. Maafkan saya dan pegawai-pegawai saya Nona. Kami benar-benar tidak mengenali Anda. Segera manajer kafe itu membungkuk hormat kepada Elena setelah mendengar fakta yang Bima ungkapkan. Bima yang mendengar itu tersenyum sinis seraya menggeleng. Manusia itu memang makhluk paling mengerikan di dunia. Tadi kalian menghina istri saya sebagai pengemis dan gelandangan. Tapi lihat sekarang, mendadak kalian membungkuk hormat kepadanya hanya karena tahu dia siapa sebenarnya. Saya benar-benar minta maaf Pak. Ucap manajer itu lagi. Kali ini, keringat dingin sudah membasahi dahi dan juga telapak tangannya. Mungkin saja, karirnya akan berakhir di sini jika dia tidak mendapat pengampunan dari Elena. Begitupun dengan para pegawainya. Semuanya saling berpandangan satu sama lain dengan wajah ketakutan. Mereka semua tahu siapa Bima Dirgantara. Pria dingin itu benar-benar bisa menjelma menjadi iblis jika amarahnya dibangkitkan. Dan mereka sadar, mereka baru saja membangkitkan iblis yang tertidur di dalam diri Bima saat ini. Apalagi yang mereka lakukan terhadap istri saya? Tanya Bima kepada salah satu pengunjung kafe. Pria itu baru saja bangkit dan berjalan pada sepasang pengunjung kafe yang duduk di pojok ruangan. Takut-takut, salah seorang di antara mereka segera menjawab. Mereka menggeledah isi tas Nona itu dan menuduhnya copet.
Bima yang mendengar hal itu benar-benar hilang akal sekarang. Seluruh kesabarannya saat ini sudah habis. Nampak dari wajahnya yang kini sudah memerah karena menahan amarah. Kalian semua keluar dari sini sekarang. Tagan kalian biar saya yang bayar, teriak Bima kepada seluruh pengunjung. Tak butuh waktu lama sehingga para pengunjung benar-benar pergi, tak tersisa satu pun kecuali Bima, El dan Sam. Sekarang Bima kembali duduk di samping Elena seraya mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi seseorang. 38. Ke Cafe Maximum dekat Adelis, sekarang. 15 menit lo harus nyampe. Gue gak mau tahu. Selesai dengan kalimatnya, Bima pun menutup panggilannya dan menaruh kembali ponsel itu ke dalam sakunya. Suasana nampak mencekam. Tak ada satupun yang berani bersuara sekarang. Hingga datanglah seseorang yang ditelepon Bima tadi dengan langkah terburu-buru. Melihat siapa yang datang, sekali lagi sang manajer dan para pegawainya mendadak terbelalak. Buru-buru mereka menunduk hormat kepada pria yang baru saja tiba itu. "Selamat sore, Pak Arga. Senang Anda berkunjung kemari," sapa manajer kafe mewakili para pegawainya. "Terima kasih," jawab Arga sekenanya. Pria berwajah Cinese itu pun beralih kepada Bima yang nampak menatap pegawainya dengan tatapan horor seolah ingin mencabik mereka satu persatu. "Ada apa sih? Ngapain panggil gue ke sini buru-buru?" tanya Arga, masih dengan napas terengah mengingat dirinya berlari masuk ke dalam. "Gue mau lo pecat semua pegawai lo hari ini," jawab Bima yang masih menatap para pegawai Arga satu persatu. "Memang mereka salah apa ke lo?" tanya Arga heran. Marna mungkin irinya memecat pegawai tanpa alasan yang jelas. Ditambah lagi, Bima ingin dia memecat semuanya. Mereka udah ngehina Elena. Masa istri gue disangka copet, gelandangan, pengemis. Apa? Serius? Tanya Arga tak percaya. "Lo pikir ke bercanda?" jawab Bima dingin. Arga kemudian berganti menatap Elena. "El, mereka benar nuduh kamu copet." "Lia, Mas, El beneran gak maksud apa-apa. Uang El cuma kurang 25.000, tapi mereka sangkanya El malah mau nipu." Isak tangis El kembali pecah. Gadis manis itu harus memberi manajer dan pegawai kafe Arga pelajaran. "Kalian bener-bener udah keterlaluan. Kalian bikin gue malu tahu nggak? Elena ini ipar gue, istri sahabat gue. Kenapa kalian malah nuduh dia copet sih?" omel Arga kepada manajer kafenya. Maafin saya, Pak. Saya benar-benar tidak tahu. Udahlah. Kamu dan pegawai lainnya saya pecat. Tapi, Pak, gak ada tapi-tapi. Saya gak mau lihat muka kalian semua lagi mulai sekarang." Mendengar hal itu, kasir yang beberapa saat lalu paling santer menghina Elena segera berlari dan berlutut di hadapan Elena. Kali ini gantian, sekarang dirinya lah yang menangis terisak memohon pengampunan. "Tolong saya Mbak, saya gak mau dipecat," tangis perempuan itu di hadapan Elena. "Maafin saya gak bisa bantu kamu. Apa yang kalian sudah lakukan benar-benar keterlaluan. Bukan hanya 39 kepada saya, tetapi bisa saja kalian melakukan hal serupa kepada orang lain. Tapi Mbak, saya benar-benar menyesal. Sekali lagi maaf, saya gak bisa bantu kalian. Sekali-sekali memang harus ada yang mengajarkan kalian untuk memanusiakan manusia lain. Belajar menghormati orang dulu, baru minta dihormati. Saya tidak akan sesakit hati ini seandainya kalian tidak ikut menghina orang tua saya," terang Elena. Gadis itu kemudian memilih pergi daripada harus mendengar permintaan maaf yang tidak ingin didengarnya lagi. "Saya mau pulang aja, Pak," ucap Elena kepada Bima. "Tunggu saya sebentar lagi. Kita pulang barengan aja," balas Bima. Pria itu kemudian menatap Sam. "Sam, antar Elena ke mobil. Kalian tunggu saya di sana. 10 menit lagi saya nyusul. Saya perlu bicara sama Arga sebentar." "Baik, Tuan Muda." Bersambung. 43. Kejadian di Cafe Maximum sudah berlalu selama 2 hari.
Elena sudah tidak terlalu memikirkan hal itu lagi meski terkadang rasa bersalah tiba-tiba menyergapnya jika teringat kepada nasib para pekerja kafe itu. Namun, kembali lagi Elle juga hanya seorang manusia biasa. Elle bukan tokoh utama yang harus selalu memaafkan dan memberi pengampunan kepada orang yang telah berbuat salah kepadanya. Memangnya ini dongeng? Gadis itu hanya gadis biasa dengan perasaan yang terkadang egois jika hal tersebut terlalu menyakitinya. Tadi pagi Bima sudah berangkat keluar kota bersama Sam dan juga Okta. Pria itu memberi Elle sebuah kredit card yang memiliki limit tanpa batas yang bisa digunakan gadis itu semaunya tanpa khawatir batas penggunaan. Ya, meskipun mereka harus kembali berdebat kecil karena Elena tidak merasa memerlukan kartu semacam itu untuk dirinya. Dia yang keras kepala harus berhadapan dengan Bima yang tidak suka dibantah yang membuat keributan kecil itu baru bisa ditangani setelah Tuan Satya ikut campur. Tentu saja, kesepakatan finalnya, Elle harus menerima kartu itu atas perintah papa mertuanya yang tidak mungkin bisa Elena. Sejak pagi tadi, dalam perjalanan Elena berangkat kerja, gadis itu merasakan bahwa ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Entahlah, Elle juga ragu dengan instingnya sendiri. Tetapi, Elena tetap merasa bahwa seseorang mengawasinya sampai saat ini. Sepulang kerja pun begitu. Terasa sangat jelas ada sepasang mata yang menguntit Elena dari sudut yang gadis itu tidak bisa tebak. Beberapa kali, Elle menoleh ke belakang namun tidak menemukan satu orang pun yang mencurigakan. Semuanya nampak normal seperti biasa. Elena menggelengkan kepalanya, berusaha mengusir prasangka buruk dan berpikir yang positif saja. Barangkali itu hanya perasaannya saja, pikir Elle. Keesokan harinya masih tetap sama. Elena tetap merasa bahwa dia sedang diikuti seseorang. Kali ini benar-benar terasa sangat nyata ketika Elena menoleh ke belakang dan menemukan seseorang dengan jaket hoodie hitam, mengenakan masker dan topi yang tampak berusaha bersembunyi ketika menyadari Elena telah melihat dirinya. Buru-buru Elena segera menaiki bis untuk menghindar dari si penguntit yang Elle sama sekali tidak tahu siapa. Sementara di kota A, tempat Bima mengadakan perjalanan bisnis, pria tampan itu terlihat sedang menyesap segelas sampanye seraya menatap pemandangan langit malam yang gelap tanpa bintang dari balkon salah satu hotel milik ayahnya. Aura kekuasaan nampak menyeruak mengisi seluruh ruangan. Siapapun yang berada di sana bisa merasakan itu, tak terkecuali pria dengan tangan terikat dan mulut dibekap lakban yang tengah bersimpuh di belakang Bima. Pria dingin dan terkenal kejam dalam dunia bisnis itu berbalik dan perlahan melangkah masuk ke dalam kamar. Dilihatnya pria yang menjadi incarannya selama di kota A itu memandang dirinya dengan ketakutan yang luar biasa. Bima tersenyum miring seraya kembali menyesap sampahnya miliknya. Tangan kiri pria itu dia masukkan ke dalam saku celananya, membuat penampilannya benar-benar seperti iblis berwajah malaikat. Setelah gelas minumnya kosong, Bima kemudian beranjak duduk di sebuah kursi dan memberi kode kepada Sam lewat anggukan kepala agar Sam menyeret lelaki terikat itu ke hadapannya. Dengan santai, Bima menyilangkan kakinya dan bersandar di sandaran kursi dengan tangan bersedekap. 41. Sekali lagi, Bima memberi kode kepada Sam agar dia melepas lakban yang membekap mulut lelaki terikat itu. Sam yang mengerti maksud majikannya langsung melaksanakan perintah. Perih. Itulah yang dirasakan pria itu ketika lakban di mulutnya dibuka kasar oleh tangan kanan Bima. Segera ia mengabaikan rasa sakitnya dan segera beringsut mendekat ke kaki Bima yang langsung dicekal Sam. "Tuan, apa salah saya? Kenapa Anda melakukan ini kepada saya?" tanya pria itu ketakutan. Tangan Sam menekan keras bahunya agar dia tak dapat bergerak sama sekali mendekati Bima. "Apa benar kau Chandra, mantan koki dan orang kepercayaan Nyonya Malika?" Mendengar nama Malika disebut, pria itu langsung terlihat gugup dan panik. Hal itu semakin membuat Bima yakin bahwa pria ini memang mengambil andil yang cukup besar dalam penderitaan hidup yang dialami Elena dan juga Elio. Maksud Anda apa? Saya tidak mengerti." Pria itu berusaha berdalih tidak tahu. Padahal nampak sekali di wajahnya bahwa ia sedang berbohong.
Bima membungkuk sedikit di kursinya. Memberi kode lagi kepada Sam, agar tangan kanannya itu mendekatkan pria itu ke hadapannya. Jangan berusaha membohongiku, Chandra. Aku sudah tahu semua konspirasi yang kau mainkan dengan Teguh Lesmana, kakak ipar Ferdi Angga Mahardika. Tentunya kau tidak melupakan nama itu bukan? Ucap Bima dengan wajah datar tanpa ekspresi di hadapan wajah pria yang bernama Chandra itu. Bibir Chandra sedikit bergetar. Meski belum paham sepenuhnya, namun ia sudah tahu bahwa pria berkuasa di hadapannya ini pasti mengetahui tindakan kejahatan yang pernah dia lakukan di masa lalu. Siapa kau sebenarnya? Tanya Chandra gusar. Lah harus tahu siapa orang yang sudah berani menjadi lawannya. Karena lawan Chandra sudah pasti lawan Teguh Lesmana yang sampai saat ini belum pernah ada yang bisa menghalangi jalan pria licik itu. Tidak juga dengan pria muda yang beraura penuh kekuasaan di hadapannya ini. Setidaknya itulah yang Chandra pikirkan. Sayangnya, Chandra lupa bahwa ada peribahasa yang mengatakan jangan menilai buku dari sampulnya. Pria di hadapannya ini mungkin memang masih terbilang muda. Namun pengalamannya dalam dunia bisnis sudah diakui dunia. Di dalam dunia mafia sendiri, nama Bima pun dianggap keramat karena betapa bersihnya pria itu bermain dalam menyingkirkan lawan tanpa harus mengotori tangan dan nama baiknya. Tentu saja semua itu berkat Sam. Pria yang menjadi tangan kanan Bima itu adalah sosok yang paling menakutkan dalam dunia mafia. Namun, lebih menakutkan lagi ketika orang-orang tahu bahwa monster seperti Sam berada di bawah kendali seorang Bima Dirgantara. Tak banyak yang tahu itu, tetapi yang tahu tentang nama Bima dalam dunia hitam itu sudah pasti bukanlah kriminal kelas rendahan. Hanya kaum elit yang bisa mengakses nama Bima. Jangan bercanda denganku, Chandra. Kukira kau itu asteris sekelas apa, nyatanya kamu hanya preman kampung yang bermain kotor demi mendapatkan sebongkah kecil berlian. Bima sudah kembali bersandar di kursinya. Tangan kirinya terlihat menopang dagunya dengan penuh wibawa. Apa maksudmu? Percayalah, Tuan. Anda tidak akan memperlakukan saya seperti ini jika Anda tahu saya orang siapa. Ujar Chandra penuh percaya diri. Bima mendengus mendengar perkataan Chandra. Apa pria ini sedang mengancamnya? Maksudmu, kau orang Teguh Lesmana? Begitu. 42. Dari mana Anda bisa tahu? Sudah kukatakan. Aku tahu semua yang sudah kau lakukan bersama Teguh Lesmana. Baik soal drama penculikan yang kalian mainkan dan juga drama kecelakaan yang menewaskan Tuan Ferdi dan Nyonya Malika. Mata Chandra membulat mendengar penuturan Bima. Lah tak percaya bahwa pria di hadapannya ini tahu banyak tentang masa lalu yang sudah ingin dilupakannya itu. Siapa Anda sebenarnya? Sekali lagi, Chandra menanyakan identitas pria berkuasa di depannya. Aku Bima Dirgantara. Apa kau tidak mengenaliku? Seringai tipis menyeramkan nampak terukir di wajah tampan Bima membuat Chandra bergidik ngeri saat tahu dirinya sedang berhadapan dengan siapa. Sudah bisa Chandra tebak. Jika pria di hadapannya ini Bima, berarti yang memeganginya dari tadi sudah pasti Sam. Monster paling ditakuti seluruh mafia di negara ini. Bersambung. 43. 44. Tuan Bima, tolong lepaskan saya. Saya benar-benar tidak mengerti dengan apa yang Anda katakan. Chandra masih berusaha menyembunyikan kebenaran yang ia tutupi selama bertahun-tahun di depan Bima. Apa kau berpikir bahwa aku percaya dengan aktingmu saat ini, Chandra? Jika kau tidak mau jujur, maka kau lebih baik menghilang. Aku tidak butuh orang yang tidak mau bekerja sama sepertimu, ancam Bima. Sesaat kemudian, Bima memandang Sam dan memberi kode agar pria berkepala pelontos itu menodongkan pistolnya ke kepala Chandra. Chandra tercekat ketika merasakan moncong dingin pistol menyentuh dahinya yang diiringi suara tarikan dari pelatuk pistol tersebut. Dia menelan ludah saja sudah terasa susah untuk sekarang. Chandra rasa, nyawanya akan benar-benar berakhir di sini. Apa yang Anda lakukan? Tanya Chandra bergetar. Sudah kubilang, aku tidak memerlukan orang yang tidak mau bekerja sama.
Jawab Bima santai. Pria itu kemudian menyandarkan kepalanya sedikit menengadah ke atas lalu memejamkan mata. Sam, bereskan orang ini. Kita tidak membutuhkan orang tidak berguna seperti dia. Perintah Bima santai, masih dengan mata terpejam. Tunggu dulu. Tuan Bima, tolong beri saya kesempatan. Segera Chandra bersuara sebelum pistol di tangan Sam benar-benar membunuhnya. Bima kembali membuka mata dan bangkit menatap Chandra. Tangannya memberi isyarat kepada Sam agar Sam menjauhkan pistolnya dari kepala Chandra. Pria itu kemudian sedikit membungkuk dan bertopang dagu dengan kedua tangannya. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Chandra akhirnya menyerah dan mengakui bahwa semua yang terjadi memang rencana besar milik Teguh Lesmana. Pria itu iri dengan adik iparnya, Ferdi Mahardika yang selalu mendapatkan apapun yang diinginkannya. Berprestasi dan menjadi kebanggaan Tuan Suryo Mahardika membuat Teguh membenci Ferdi sampai ke ubun-ubun. Hingga akhirnya, rencana merebut seluruh aset kekayaan adik iparnya itu ia mulai dengan menghilangkan nyawa Ferdi terlebih dulu untuk memuluskan rencananya. Baiklah, kau boleh pergi. Tapi ingat, jangan berani-berani mengatakan pertemuan kita ini kepada Teguh atau nyawa keluargamu yang menjadi taruhannya. Ancam Bima setelah mendengar pengakuan Chandra. Bima kemudian menyuruh beberapa anak buahnya untuk melepas ikatan Chandra dan membiarkan pria itu pergi. Maksud Anda apa? Bima kemudian menyuruh Sam memperhatikan sebuah video kepada Chandra yang menjadi kunci agar pria itu tidak akan bisa mengadu kepada Teguh tentang pertemuan mereka. Ibumu yang di kampung. Aku sudah menaruh orang-orangku di sekitarnya. Dan jika kau berani mengkhianatiku, maka nyawa ibumu akan melayang. Ujar Bima dingin. Pria itu benar-benar serius dengan perkataannya. Chandra, selepas melihat video tentang aktivitas ibunya yang direkam dari jarak dekat oleh orang-orang, Bima benar-benar tidak menyangka bahwa pria muda di hadapannya ini benar-benar seorang iblis. Tega sekali dia. 44. Mengancam dengan membawa-bawa ibunya yang sudah tua renta ke dalam masalah ini. Saya mohon, jangan lakukan apapun kepada ibu saya. Mohon. Chandra di bawah kaki Bima. Itu tergantung pada sikapmu yang berpihak kepada siapa. Jawab Bima acuh. Chandra pun mendongak menatap Bima. Air matanya sudah tumpah karena kengerian yang ia rasakan ketika berhadapan langsung dengan sosok Bima Dirgantara yang sering kali ia dengar ceritanya. Ternyata, seperti inilah rasanya. Takut, frustasi bahkan menyerah. Saya tidak akan mengkhianati Anda, Tuan Bima. Saya mohon. Saya melakukan kejahatan ini juga demi ibu saya. Itu agar ibu saya bisa dioperasi agar sembuh dari penyakitnya. Bima menyeringai. Kau memikirkan nasib ibumu, tetapi tidak memikirkan tentang nasib anak Ferdi yang sedang sekarat di rumah sakit. Bukankah itu terlalu egois? Dari mana Anda tahu? Tentu saja aku tahu. Aku sudah menyelidiki semuanya sebelum aku mencarimu kemari. Lantas apa yang membuat Anda dendam terhadap Tuan Teguh? Mengapa Anda seolah ingin menghancurkan dia? Tanya Chandra penasaran. Bima berdiri dan berjalan memutari Chandra dan berhenti tepat di belakang pria itu. Dengan kedua tangan yang sudah berada di dalam saku celananya, Bima tersenyum. Tidak ada. Aku tidak ada dendam dengannya. Hanya saja, dia memiliki urusan dengan seseorang yang kukenal. Chandra berbalik dan kembali menengadah menatap Bima yang berdiri menjulang di hadapannya. Siapa, Tuan? Elena Anastasia Dirgantara. Jantung Chandra berhenti berdetak untuk sepersekian detik. Nama anak itu sudah lama sekali tidak ia dengar. Anak yang dulu selalu ceria dan sudah dianggapnya seperti putri kandung sendiri. Anak yang dulunya selalu ia temani bermain ketika berkunjung ke restoran dulu. Anak yang juga pada akhirnya ia hianati hanya demi mendapatkan uang untuk dirinya sendiri. Dirgantara. Sejak kapan El memiliki nama Dirgantara di belakang namanya? Chandra sedikit penasaran dengan itu. Dia istriku. Jawab Bima santai. Syukurlah. El ternyata menemukan seseorang yang bisa membantunya sekarang. Setidaknya rasa bersalah saya sedikit berkurang. Baiklah, Tuan Bima.
Anda tidak perlu khawatir. Saya tidak akan mengkhianati Anda demi menebus kesalahan saya kepada El. Setidaknya saya harus membayar apa yang sudah saya lakukan terhadap Elena dan memberi Tuan Teguh sedikit pelajaran. Setetes air mata penuh kelegaan lolos di pelupuk mata Chandra. Dan Bima bisa tahu bahwa pria ini benar-benar sedang tidak berpura-pura. 45. Jam sudah menunjukkan pukul 3 subuh dan Elena belum juga kembali. Nyonya Puspa mengira Elena mungkin saja bermalam di rumahnya. Namun, pendapat itu ia singkirkan ketika ia memutuskan menelepon jam 1 tadi ke rumah El. Hanya ada Putri yang mengangkat telepon dan mengatakan bahwa El tidak menginap di sana. Tuan Satya sudah menghubungi Darwin untuk mencari jejak Elena namun hasilnya masih saja nihil. Gadis itu harusnya sudah pulang sejak pukul 6 sore tadi. Tetapi, sampai sekarang dia belum juga datang. Tuan Satya bahkan sudah menghubungi kepolisian namun laporannya baru bisa diproses jika El sudah menghilang selama 24 jam. Sementara itu, Nyonya Puspa sudah menghubungi ponsel Bima namun tidak aktif sejak tadi. Tinggallah kedua orang tua itu dengan kecemasan yang tidak bisa mereka sembunyikan berdua. Bagaimana Darwin? Sudah ada perkembangan? Tanya Tuan Satya via telepon kepada Darwin, tangan kanannya. Maafkan saya, Tuan Satya. Sejauh ini saya belum menemukan petunjuk apapun tentang keberadaan Nona Elena. Tuan Satya memejamkan matanya. Rahangnya terlihat mengeras. Cari terus Darwin. Saya tidak mau tahu, kamu harus bisa menemukan menantu saya secepat mungkin. Baik Tuan Satya. Saya mengerti. Sambungan telepon tertutup dan Nyonya Puspa hanya bisa menangis mengkhawatirkan keadaan El yang entah sedang ada di mana saat ini. Pikiran-pikiran buruk mulai memenuhi otaknya hingga akhirnya membuat Nyonya Puspa tak sadarkan diri. Sekitar pukul 6 pagi, barulah Bima menghubungi kembali ponsel ibunya dan mendapati suara papanya yang mengangkat telepon. Kok papa yang angkat? Mama mana? Hening sejenak. Tuan Satya memilih keluar kamar meninggalkan Nyonya Puspa yang masih terbaring lemah di atas ranjang usai diperiksa Dr. Vian, dokter pribadi mereka. Kamu kemana aja Bim? Ditelepon dari semalam gak diangkat-angkat. Maaf, Pak. Handphone Bima baterainya habis. Emangnya kenapa? Elena menghilang Bim. Apa? Nada terkejut tidak bisa Bima sembunyikan. Elena nggak pulang dari kemarin sore. Mama kamu udah nelpon ke rumahnya tapi El juga gak di sana. Oke, Pak. Papa sama Mama jangan panik. Bima akan pulang sekarang. Setelah sambungan teleponnya terputus, Bima segera menemui Sam dan juga Okta di lobi hotel. Batalkan pertemuan saya dengan Reinhardt hari ini. Katakan padanya saya akan menemuinya minggu depan di 46. Perusahaan kita. Bilang juga, tiket dan biaya hotel dia ke sana biar saya yang bayar. Saya tahu dia orang yang tidak mau rugi. Ada apa, Pak? Tanya Okta seraya berdiri.